Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sebagai Abdurrahman Alfat ingin menjelaskan yaitu tentang tugas besar 2 pengantar data scientist dengan Bapak dosen Bapak Ari Irawan Skom Mkom MM dengan tema distribusi sampling. Di sini kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Andre, yang kedua ada Rivo, yang ketiga ada Valdi, yang keempat ada Salahuddin, yang kelima ada saya sendiri sebagai Abdurrahman Alfat, dan yang keenam ada Tengku Iqbal. Oke, kita lanjut. Distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan distribusi teoritis atau distribusi kemungkinan dari semua hasil sampel yang mungkin terjadi dengan ukuran sampel yang tetap pada statistik atau karakteristik sampel yang digeneralisasikan ke populasi. Distribusi sampling memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, dan proporsi yang muncul akibat dari penggunaan sampel. Secara umum, informasi yang perlu untuk mencirikan suatu distribusi secara cukup akan mencakup yang pertama ada ukuran kecenderungan memusat. Di sini ada mean, median, dan modus. Yang kedua ada ukuran persebaran data. Contohnya seperti range, standar deviasi, dan ketiga ada bentuk distribusi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Salahuddin Muhammad Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Ahmad Aziz akan melanjutkan dari slide 4, yaitu jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama yaitu ada distribusi sampling rata-rata. Distribusi ini adalah distribusi rata-rata aritmetika dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin yang dipilih dari sebuah populasi. Dan yang kedua itu adalah distribusi sampling populasi, yang mana adalah distribusi proporsi-proporsi dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin yang dipilih dari sebuah populasi. Yang kedua, kelima ada mengapa distribusi sampling penting. Distribusi sampling membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi. Dan yang kedua yaitu distribusi sampling membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Dan yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai tersebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga, dan tanah pertanian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam sampel tersebut disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, tapi mungkin juga tidak. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Tengku Iqbal Nugraha dengan NIM 41518010 Yang saya jelaskan adalah jenis populasi berdasarkan keadaannya. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada populasi homogen. Populasi dapat dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. Sedangkan dari populasi heterogen, populasi dapat dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda antara satu dengan sama lainnya. Jadi perbedaannya itu bisa dikatakan homogen jika populasi yang diteliti memiliki sifatnya relatif seragam, sedangkan yang heterogen jika populasi yang diteliti dia memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda. Jenis populasi berdasarkan ukurannya. Yang pertama itu ada populasi berhingga. Populasi berhingga itu yaitu populasi yang anggota populasinya dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya. Dengan kata lain, jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Contohnya itu banyaknya mahasiswa Marcibona pada angkatan 2018. Terus tinggi gedung yang ada di kota Jakarta atau mungkin tinggi badan penduduk yang ada di kota Jakarta. Contohnya seperti itu.
Lalu yang kedua itu ada populasi tak berhingga. Populasi tak berhingga itu adalah populasi yang anggota populasinya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui jumlahnya. Dengan kata lain, batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Contohnya, seperti banyaknya air lautan maupun banyaknya pasir di sepanjang pantai Ancol. Lalu ini ada lambang parameter statistik. Pada besaran rata-rata, lambang parameter populasi dilambangkan seperti bentuk ini, huruf rata-rata. Sedangkan untuk label statistik pada sampel, lambang rata-rata seperti huruf X kapital dengan ada garis di atasnya. Kemudian untuk besaran varians, lambang parameter populasi dia dilambangkan dengan simbol sigma kuadrat, sedangkan lambang statistik sampel dilambangkan dengan huruf S kapital kuadrat. Kemudian untuk besaran simpangan baku, dia lambang parameter populasi dilambangkan dengan sigma, dengan untuk lambang statistik sampel dilambangkan dengan huruf kapital S. Selanjutnya ada besaran jumlah observasi, dia dilambangkan dengan huruf N kapital, sedangkan lambang statistik sampel dengan dilambangkan huruf N kecil. Lalu untuk besaran proporsi, lambang parameter populasi dilambangkan dengan huruf P kapital, lambang statistik sampel dilambangkan dengan huruf P kecil. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Fali Faza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Yang berikutnya yaitu ada metode sampling. Metode sampling adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Terdapat dua metode sampling. Yang pertama ada sampling random dan yang kedua ada sampling non-random. Sampling random atau sampling acak. Sampling random adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling random memiliki sifat objektif yang termasuk sampling antara lain sampling random sederhana, sampling berlapis, sampling sistematis, dan juga sampling kelompok. Sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang sederhana. Tiap sampel yang berukuran memiliki probabilitas sama untuk terpilih dari populasi. Sampling random sederhana dapat dilakukan apabila elemen-elemen populasi yang bersangkutan homogen, hanya diketahui identitas dari satuan-satuan individu dalam populasi. Sedangkan keterangan lain mengenai populasi seperti derajat keseragaman, pembagian dalam golongan-golongan tidak dapat diketahui. Kemudian ada sampling berlapis. Adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Sampling random berlapis dapat dilakukan apabila elemen-elemen populasinya heterogen, ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang akan digunakan untuk stratifikasi. Terima kasih. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya Rifaizin Atun Raizul Haq. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Muhammad Fali Faza. Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang diambil dari elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Sampling sistematis dapat dilakukan apabila 1. Identifikasi atau nama dari elemen-elemen dalam populasi itu terdapat suatu daftar, sehingga elemen-elemen tersebut dapat diberi nomor urut. Yang kedua, populasi memiliki pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota, rumah-rumah pada suatu ruas jalan. Terus selanjutnya, sampling kelompok atau cluster adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi beberapa kelompok atau cluster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Selanjutnya, membagi populasi ke dalam beberapa subkelompok. Yang kedua, menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara random. Sampling non-random atau sampling tidak acak.
Sampling non-random adalah cara pengambilan sampel semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling non-random memiliki sifat subjektif atau kurang objektif. Hal itu disebabkan pada waktu sampel diambil dari populasi, probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi berdasarkan aspek pribadi seseorang yang termasuk sampling non-random antara lain sampling kuota, sampling pertimbangan, sampling seadanya. Sampling kuota adalah bentuk sampling non-random yang merincikan dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Kedua, sampling pertimbangan adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaannya. Cara sampling pertimbangan cocok untuk studi kasus. Sampling seadanya adalah bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan. Pada sampling seadanya, tingkat kepresentatifan sampel tidak terlalu diperhatikan. Terima kasih, selanjutnya akan melanjutkan. Nama saya Andrea Gawangsa. Di sini saya menggunakan tools Jupyter dari Anaconda yang menggunakan bahasa Python 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling, pengimplementasian distribusi sampling dari berbagai jenisnya, dan studi kasusnya. Pertama, import dulu nampaknya sebagai NP, dan dari matplotlib import pyplot sebagai PLT, dan dari scipy-stats import nom. Ya, di sini kita membuat domainnya dulu dengan menggunakan np.linspace dari min 2 dan 1000 poin dari 2 ini. Lalu kita akan menggunakan PLT plot dari domain ke norm PDF dengan domainnya di sini 0 dan 1. Terus di sini PLT title-nya sebagai standar normal. Di sini X label diberi nama value dan label Y di sini density. Dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya jenis random normal distribution. Di sini NP random normal di mana minnya 0 dan deviasi standarnya 1. Dan ini hasilnya 0,5581 sampai 9. Lanjut, jika ingin melakukannya sebanyak 100 kali atau berapa kali lebih dari 1, bisa ditambahkan di samping selanjutnya standar deviasi, nilai standar deviasi. Di sini saya menggunakan 100. Jadi hasilnya sebanyak 100 sampling. Ya, ini dia. Oke. Untuk studi kasusnya, di sini saya menggunakan dataset Titanic, di mana di sini umumnya dataset ini digunakan untuk menganalisa kelangsungan hidup seseorang atau survival analysis. Ya, di sini saya import Seaborn sebagai SNS di sini untuk membuat diagram ya. Terus di sini saya membuat nama untuk definisi datasetnya Titanic. Di sini SNS plot dataset Titanic. Dan di sini Titanic.head.
untuk menunjukkan 5 data teratas. Ini dia datanya dengan kolom sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan baris 5 dimulai dari 0. Selanjutnya di sini sebenarnya tadi nggak usah diimport NumPy juga nggak apa-apa, jadi langsung aja Titanic describe di sini untuk melihat fitur numerik atau continuous-nya. Di sini keterangan seperti count, min, std, min, dan 25%, 50% di sini terlihat. Dan di sini untuk fitur kategorinya, di sini seperti count, unique, top, dan frekuensinya. Oke, di sini kalau mau melihat distribusi fitur yang mempunyai scale yang positif atau menceng ke kanan, bisa dilihat di fitur var yang mempunyai min lebih dari median. Mediannya 50%. Untuk distribusinya dapat dilihat di sini. Oke, ini dia. Di sini min ditandai dengan warna merah dan mediannya ditandai dengan warna kuning. Kalau SNS, Displot, Titanic, Fair. Untuk membuat grafiknya, di sini bisa dilihat untuk distribusinya yang sering terjadi dikarenakan pada fitur ini mempunyai outliers karena mediannya di sini 50% dan minnya ada baiknya dilanjutkan dengan istilah statistik yang disebut measures of central tendency. Nah, di sini untuk bagian measure of spreadnya, di sini untuk standar deviasinya, di sini kita import NumPy sebagai NP, SciPy stats, dan matplotlib.pyplot sebagai VLT. Di sini kita definisikan min dan std 0 sama 1. Di sini var-nya sama dengan np.square. Directnya ke std. Di sini lt figur sebagai plotnya dikasih nilai 15 dengan sama 8. Di sini x-nya sama dengan np.linspace min dikurang 3 kali std terus min plus 3 kali std sebanyak 100. PLT plot di sini x SciPy dot stats norm pdf x min dan std-nya diarahkan. Ya, ini hasilnya. Di sini ada pembagian warna hitam, di mana min dikurang 3 kali standar deviasi. Sini merah, mana min dikurang dan ditambah 2 kali standar std. Sini biru, di mana min ditambah dan diambil std. Selanjutnya untuk kuartil, di sini kita akan mengambil kolom umur pada dataset Titanic yang tadi.
Kemudian dideskripsikan sebagai 25%, 50%, dan 75%. Dan disebut persentilnya di sini Q1 ke 25 dan Q2 ke 50 dan Q3-nya persentil ke 75. Ya, di sini yang merah itu Q1, yang Q1 itu 25%, ya, 25 persentil yang ke-25, dan 30 yang kuning ini 30 persentil yang ke-50, dan yang biru ini 40 persentil yang ke-75. Di sini batas bawahnya, batas atasnya, di sini outliernya. Outlier tadi disebutkan sebagai seperti min, median, dan mode. Jadi untuk batas bawahnya dikarenakan tidak ada orang yang berumur di bawah 0, jadi diberi batas bawahnya. Untuk mendapatkan data-data outlier, di sini cuma perlu memilih data yang kondisinya di luar batas bawah atau batas atas. Ya, itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.